Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Rangkum Film. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Awakener, di mana film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang ayah sekaligus polisi atas kematian anaknya yang disebabkan oleh para koruptor. Oke, bagaimana keseruannya film ini? Langsung saja kita tonton rangkuman filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan sekumpulan demonstran yang sedang berunjuk rasa, di mana mereka semua berbaris bersama menuju balai kota tempat gubernur berada. Ternyata sang gubernur menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan alat rumah sakit. Beberapa hari sebelumnya kita diperlihatkan kepada gubernur yang sedang santai di rumahnya. Namun tiba-tiba datanglah anggota polisi yang akan menangkap sang gubernur, tapi ternyata sang gubernur nampak tidak takut sedikit pun. Kemudian gubernur dibawa ke markas polisi oleh dua orang anggota polisi yang bernama Miguel dan Edu. Kemudian gubernur pun langsung diinterogasi. Saat diinterogasi, Edu menunjukkan bukti sebuah rekaman mengenai bagaimana cara si gubernur menggelapkan dana pengadaan alat rumah sakit. Dalam rekamannya ternyata si gubernur tidak segan-segan untuk membunuh siapapun yang berani buka mulut mengenai operasinya itu. Tak hanya itu, ia juga membeli kejaksaan. Tidak lama kemudian pengacaranya pun datang. Di sana pengacaranya sudah mengajukan banding ke kejaksaan agar ia bisa menghabiskan masa tahanan di rumah. Mengetahui sebentar lagi dirinya akan dibebaskan, dia pun meminta pengacaranya untuk mengumpulkan pengawal pribadinya karena ia berpikir mungkin saja akan ada orang yang akan mencelakainya. Setelah tak dapat keterangan apapun dari gubernur, Miguel dan Edu pun dipulangkan oleh komandannya. Sesampainya di rumah melihat anaknya tertidur pulas di sofa, kemudian Miguel memindahkannya ke tempat tidurnya. Sebelum tidur anaknya mengucapkan kata selamat kepada ayahnya, karena ia sudah berhasil menangkap para koruptor. Keesokan paginya Miguel pun berjanji kepada anaknya untuk mengajak dirinya menonton bareng pertandingan sepak bola. Tak lama setelah itu mantan istrinya pun datang dan membawa anaknya pulang. Scene berlanjut ke dalam kantor. Di sana Miguel mendapat kabar tentang divisinya yang akan dinonaktifkan dan kini hanya sisa 10 dari mereka. Bukan hanya itu, kasus gubernur akan diserahkan kepada kepolisian militer. Miguel yang sudah berbulan-bulan menginvestigasi kasus gubernur, lantas dia pun tidak setuju dengan keputusan komandannya itu. Akhirnya dengan rasa kesal, Miguel pun meninggalkan kantor bersama rekan-rekannya yang lain. Kemudian Edu mengingatkan Miguel tentang janji untuk menonton sepak bola bersama anaknya. Di tempat lain ternyata anak dan mantan istri Miguel sudah menunggu kedatangan Miguel untuk menjemputnya. Dan setelah itu Miguel dan anaknya pun langsung bergegas menuju stadion sepak bola. Karena perjalanan ke stadion macet, akhirnya Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke stadion. Dan tiba-tiba anaknya ditembak oleh seseorang yang tidak diketahui. Kemudian Miguel pun langsung membawa anaknya ke rumah sakit dan dia pun disuruh menunggu di luar ruangan IGD. Karena ingin mengetahui keadaan anaknya, Miguel pun langsung masuk ke ruangan IGD tersebut. Sepanjang lorong dia melihat banyak pasien yang terbengkalai akibat fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Bukan hanya itu, anaknya yang sekarat mengalami nasib yang sama. Ia dibuat bingung karena melihat anaknya yang tidak kunjung ditangani oleh dokter, dan perawat hanya bisa berbuat semampunya. Akibat banyak kehilangan darah dan lama tak ditangani, akhirnya anaknya pun meninggal dunia. Beberapa jam kemudian mantan istrinya datang. Melihat Miguel diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun, mantan istrinya hanya bisa menangis dan meronta-ronta. Setelah kejadian buruk ini, Edu sebagai sahabat sejatinya ingin membantu Miguel untuk menemukan siapa penembak anaknya Miguel. Namun Edu tidak mengetahui pasti di mana posisi si penembak,
Dan Edu juga mengatakan bahwa anaknya Miguel meninggal akibat fasilitas rumah sakit yang tidak memadai tersebut. Você precisa se cuidar agora. Miguel yang stres tiba-tiba melihat siaran di televisi. Ternyata sang gubernur korup itu telah bebas dan ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Akhirnya Miguel pun ikut masuk ke dalam barisan demonstran, dan entah apa yang ia pikirkan saat itu, dia pun langsung menghampiri polisi dan menyerangnya. Aksi Miguel ini ternyata berhasil direkam oleh salah satu orang demonstran. Keadaan demo yang semakin memanas membuat polisi menembakkan gas air mata, dan Miguel yang sudah memakai topeng akhirnya berusaha masuk ke ruangan gubernur dan melumpuhkan semua pengawal gubernur serta membunuh gubernur korup saat itu juga. Scene kemudian pindah ke salah satu gedung mewah. Di sana kita diperlihatkan oleh seorang milioner yang bernama Antara Gomez. Dia sedang mengadakan pertemuan bersama ibu menteri yang bernama Regina. Keesokan harinya Antara Gomez pun langsung mengumpulkan koleganya yang merupakan politikus, di mana dia berencana untuk mencalonkan anaknya untuk menjadi presiden, menggantikan gubernur yang telah dibunuh oleh Miguel. Mendengar usulannya, para koleganya pun sontak dibuat kaget karena anaknya itu tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman di bidang politik. Merasa usulannya ditolak, Gomez pun mengancam mereka, di mana Gomez akan mendesak Regina untuk membuka kembali kasus korupsi pengadaan alat rumah sakit. Miguel yang sudah pulih dari stres beratnya, ia pun kemudian kembali lagi bekerja. Mereka berhasil menangkap beberapa orang yang memprovokasi kerusuhan dalam unjuk rasa di balai kota. Dari beberapa orang di sana, dia melihat gadis yang merekam dirinya saat demo kemarin. Tidak ingin identitasnya terbongkar, Miguel pun mengajukan diri untuk menginterogasi gadis tersebut. Di ruang interogasi, gadis yang bernama Nina ini adalah ternyata seorang programmer. Pada malam hari, Miguel kembali mengunjungi Nina. Setelah mengetahui banyak dokumen-dokumen penting dari HP si gubernur yang dicek dari komputernya Nina, akhirnya si Nina membongkar satu persatu dari semua dalang di balik kasus korupsi alat kesehatan di rumah sakit, yang tak lain adalah koleganya Gomez. Tidak berlama-lama, Miguel pun mulai mengincar satu persatu pejabat korup itu. Keesokan harinya berita tewasnya para politikus saat malam sudah tersebar di media massa. Nina yang tahu dirinya ikut andil dalam pembunuhan tersebut, bertanya kepada bosnya apakah pelakunya itu patut disebut pahlawan atau bukan. Tidak lama setelah itu, Miguel pun datang dan meminta Nina untuk mencari orang yang mendanai kampanye para koruptor itu. Nina sempat menolak, tetapi Miguel menawarkan Nina surat keringanan masa tahanan ibundanya yang dipenjara karena dijadikan kambing hitam. Nina yang bingung kemudian pergi untuk menemui ibunya di penjara, dan dia bertanya kepada ibunya berapa besar nilai yang harus aku bayar demi satu kebenaran. Setelah mengunjungi ibunya, Nina memutuskan untuk membantu Miguel meretas kamera pengawas yang ada di gedung, di mana di situ akan ada pertemuan antara Gomez dan Regina. Di tempat lain, Miguel yang tak ingin dicurigai divisinya berpura-pura membantu Edu. Di sini Edu sudah mengetahui siapa pembunuh ini, yaitu dia adalah pasukan yang sudah terlatih jika dilihat dari selongsong peluru yang ada di TKP. Sehabis mengantarkan Edu, Miguel pun bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Di
Di tengah jalan ternyata Edu balik dan menghubungi Miguel. Ternyata si Edu tahu siapa yang akan dibunuh selanjutnya oleh pria bertopeng. Sesampainya di sana dia berpapasan dengan pria bertopeng dan langsung mengejarnya saat itu juga. Miguel yang tidak mau melawan Edu terpaksa harus menerima tembakan dari Edu. Melalui bantuan Nina, lukanya pun diobatinya. Mengetahui ternyata si menteri alias Regina mengadakan pertemuan rahasia dengan Gomez, Miguel sekarang mengetahui siapa orang yang mendanai dan siapa orang yang membeli kursi-kursi di parlemen. Di kantor, Miguel segera membuka investigasi kepada si menteri. Di sini Miguel akan menangkap menteri agar pekerjaannya untuk membunuh Gomez semakin mudah. Namun tiba-tiba komandannya datang dan langsung menghentikan usulan Miguel tersebut, yaitu untuk menginvestigasi sang menteri. Dan ternyata faktanya si komandan sudah disuap oleh pengacaranya si Gomez. Pada saat malam hari Miguel berencana untuk membunuh Gomez, di mana ternyata di rumah Gomez sudah berkumpul para pejabat yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat. Ketika sudah mendengar rencana Gomez yang sudah matang, anaknya langsung pergi dari meja makan dan menemui ibunya. Kemudian anaknya pun bercerita kepada ibunya bahwa ia tidak siap untuk menjadi presiden karena ambisi ayahnya. Dan jauh di atas gedung yang lain, Miguel sudah bersiap untuk menembak. Akhirnya menembak anaknya Gomez. Ternyata Miguel sengaja menembak anaknya agar Gomez menjadi jerat. Namun ternyata Gomez malah menjadikan kematian anaknya sebagai martir untuk kampanyenya, dan Gomez pun langsung maju menggantikan anaknya untuk menjadi calon presiden. Di sisi lain, pengacara Gomez ternyata sudah mengetahui siapa rekan Miguel yang sudah membantunya selama ini. Kemudian dia mendatangi tempat Nina bekerja, namun di sana hanya ada bosnya, dan pengacara Gomez langsung membunuh bosnya Nina. Dan Nina yang baru saja sampai di kantornya, dia pun langsung melihat bosnya yang sudah mati ditembak. Nina langsung ketakutan dan langsung pergi menuju ke tempat persembunyian Miguel. Namun Nina ternyata sudah diikuti oleh pengacaranya Gomez, dan akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak. Si pengacara berhasil menyandra Nina dan memberi persyaratan kepada Miguel. Jika ingin Nina selamat, maka ia harus membunuh capres lainnya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Miguel pun menyetujuinya. Setelah kejadian ini, polisi mengunjungi TKP. Di sana Edu menemukan iPhone milik Miguel, dan akhirnya Edu pun tahu siapa pria bertopeng tersebut. Di debat capres inilah Miguel akan membunuh capres lainnya karena terpaksa, namun tiba-tiba aksinya itu dapat dihentikan oleh Edu, dan akhirnya mereka berdua pun bertarung. Walaupun begitu, mereka berdua berusaha untuk tidak melukai satu sama lain begitu parah. Kemudian Edu menyampaikan agar Miguel menghentikan perbuatannya karena itu sama saja dengan perbuatan para koruptor, di mana mereka sama-sama berbuat sesukanya. Namun Miguel sama sekali tidak menghiraukan perkataan Edu dan lanjut melaksanakan aksinya. Stasiun televisi seketika mati, lalu pengacara menghubungi rekannya yang ada di sana. Mengetahui si pengacara yang sedang lengah, Nina pun langsung menusuk si pengacara dengan pecahan kaca lampu, dan akhirnya pengacara pun tewas. Di sisi lain ternyata Edu sudah mengamankan Miguel. Bukan hanya itu, dia juga mendatangkan mantan istrinya dengan harapan ia berhasil memujuk Miguel. Istrinya mengatakan bahwa anaknya di surga tidak akan bangga dengan perbuatan ayahnya saat ini. Eu nunca pensei que eu pudesse falar isso, mas
Di dalam sel, Miguel hanya bisa melihat Gomez berdebat dengan capres lainnya dari televisi nasional. Namun polling Gomez sempat diungguli 1 poin oleh capres lainnya, dan karena akibat kematian anaknya, akhirnya Gomez berhasil mengungguli drastis polling dari capres lainnya. Di sisi lain, Miguel yang dibawa ke ruangan interogasi oleh komandannya dan langsung ingin ditembak oleh komandannya. Namun ternyata Miguel bisa membalikan keadaan dan membunuh komandannya saat itu juga. Mengetahui Gomez semakin dekat dengan kursi presiden, dia kemudian bergegas menyiapkan senjatanya dan langsung menuju ke tempat di mana Gomez berada. Setelah sampai di sana, Miguel pun langsung menghabisi satu persatu pengawalnya. Dan sampailah dia ke ruangan Gomez. Namun sebelum Miguel menembak Gomez, Gomez berkata kepada Miguel bahwa korupsi tidak akan pernah hilang dari dunia, karena itu sifat alamiah manusia yang serakah. Dan setelah Miguel menembak Gomez, akhirnya Miguel pun terkepung oleh sisa dari anak buah Gomez. Namun Miguel ternyata sudah memasang bom di mobil yang dia bawa tadi, yang akhirnya dia ledakan dan menghancurkan gedung tersebut. Media kemudian langsung memberitakan kalau si Gomez telah tewas. País onde tudo é difícil para pagar de vítima. Miguel também achava isso. Mas foi lá e fez do jeito dele. A gente não vai mais precisar de uma revolução. Di akhir film kita akan diperlihatkan pria bertopeng lagi. Dan saya tidak tahu apakah ini Miguel atau orang yang lainnya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, segitu dulu rangkuman film kali ini. Jika ada kritik dan saran silakan ketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini agar bisa terus bertahan di dunia per-YouTuban. Oke, terima kasih sudah mampir di channel ini dan sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya.